Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Jemaat HKBP Bandung Reformanda yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Mari kita berdoa mensyukuri pemeliharaan Tuhan tadi malam dan memohon pertolongan Tuhan, pimpinan Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang kami kasihi. Karena Engkau sudah menjaga kami semalam dari segala bahaya kejahatan dan kecelakaan. Kami memohon kiranya hari ini juga Engkau memelihara kami dengan firman-Mu dan menjaga kami hari ini dari segala dosa dan kejahatan, agar hidup kami dan semua yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan semuanya padamu, diri kami, tubuh kami, jiwa kami, dan apapun yang kami miliki, biarlah malaikat suci-Mu menyertai kami, agar musuh jahat tidak bisa mengganggu kami. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, pasal 11 ayat 36. Dalam bahasa Batak dikatakan seperti ini. Aisian ibanado saluhut naro, marhitei teibana jala marhapatean tu ibanado sasudenai. Di ibana mah hasangapon saleling-lelingna. Amin. Dalam bahasa Indonesia, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan puncak sekaligus kesimpulan penjelasan panjang lebar Rasul Paulus tentang rencana keselamatan Allah. Rasul Paulus berbicara tentang Israel, tentang bangsa-bangsa lain,
tentang kasih karunia dan penghakiman Allah. Paulus pada ayat kita menyampaikan satu kesimpulan. Segala sesuatu tanpa kecuali bersumber, bergantung, dan bermuara pada Allah. Mari kita renungkan 3 pesan kebenaran dari ayat ini. Yang pertama, segala sesuatu dari Dia. Dari Dia. Dari Dia berbicara tentang sumber dan asal mula. Segala yang ada di alam semesta ini, termasuk hidup kita, berasal dari Allah. Kita tidak menciptakan diri kita sendiri. Kita tidak memilih untuk dilahirkan. Nafas yang kita hirup pagi ini, detak jantung yang berdenyut, kesempatan kita bangun pagi dan mendengar renungan pagi ini, semuanya adalah pemberian dari Dia. Saudara-saudari, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kita dapat dijauhkan dari kesombongan. Kita dimerdekakan dari keinginan untuk menonjolkan diri. Apa yang kita miliki hari ini atau selamanya, pekerjaan, keluarga, kesehatan, bahkan iman kita adalah anugerah, bukan hasil usaha kita semata. Kita tidak bisa membanggakan diri. Yang kedua, segala sesuatu oleh Dia. Oleh Dia berbicara tentang proses dan pemeliharaan. Allah bukan hanya menciptakan lalu meninggalkan ciptaannya. Tidak. Dia aktif memelihara, menopang, dan mengatur segala sesuatu. Setiap rencana yang berhasil, setiap tantangan yang kita lalui, setiap pintu yang terbuka atau tertutup, semuanya melalui tangannya yang berdaulat. Allah kita tidak diam. Dia terus-menerus memelihara kita. Atau dalam istilah yang lebih baik, providensia, yang mencakup memelihara, menyelenggarakan, dan mengatur dengan bijaksana. Dalam kehidupan kita sehari-hari di kota Bandung ini, di tengah hiruk-pikuk pekerjaan, pergumulan, ekonomi, atau masalah keluarga, kita perlu mengingat Allah sedang bekerja. Bahkan ketika kita tidak mengerti mengapa sesuatu terjadi, Dia, Allah kita, tetap memegang kendali. Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28 mengingatkan kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang ketiga, segala sesuatu untuk Dia. Untuk Dia berbicara tentang tujuan akhir dan makna. Inilah kebenaran yang mengubah hidup kita. Dalam semangat tahun reformasi, tahun HKBP tahun ini, untuk Dia membawa kebenaran yang transformatif. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Segala sesuatu yang diciptakan untuk kemuliaan Allah. Tujuan tertinggi dari segala ciptaan termasuk hidup kita adalah memuliakan Sang Pencipta. Dengan demikian, kita tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri, tetapi hidup untuk memuliakan Allah. Dan setiap keseharian kita pun harus memuliakan Allah. Pertanyaan bagi kita pagi ini, apakah hidup kita mencerminkan kebenaran ini? Apakah pekerjaan kita, pelayanan kita di gereja, cara kita memperlakukan keluarga, teman, atau tetangga kita, bahkan cara kita menggunakan media sosial, apakah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Paulus menulis ayat ini, dia sedang terkagum-kagum akan hikmat dan pengetahuan Allah yang tidak terbatas.
Maka Rasul Paulus pun mengakhiri perenungannya dengan pujian spontan kepada Allah. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan kiranya itu juga respon kita yang telah menerima dan mengejawantahkan kebenaran itu, atau dalam bahasa Batak mengauhon kebenaran itu. Pagi ini mari kita menyerahkan diri kita dengan penuh kesadaran kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi pada hari ini, tugas-tugas yang berat, ujian, keputusan-keputusan sulit, atau kegiatan hanya rutinitas biasa, lakukanlah semuanya dengan kesadaran bahwa kita hidup dari Dia, oleh Dia, untuk Dia. Bila pun hari ini kita menghadapi kegagalan atau hari-hari yang tidak mengenakan, ingatlah juga Dialah sumber kekuatan kita. Ketika kita meraih kesuksesan, ingat juga Dia yang memampukan kita. Dalam segala hal, hiduplah untuk kemuliaan-Nya, bukan untuk pujian manusia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur karena segala sesuatu berasal dari-Mu. Kami mengakui bahwa tanpa-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa. Pagi ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Pimpin langkah kami, pakailah kami untuk kemuliaan-Mu. Tolonglah kami untuk hidup bukan bagi diri kami sendiri, tetapi bagi-Mu yang telah menciptakan dan menebus kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita tutup renungan pagi ini dengan berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.